Jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system. Apakah mungkin sebuah power kelas AB bisa menyamai atau mengimbangi power kelas H ataupun power pabrikan? Dan apakah mungkin power kelas AB untuk dayanya atau wattnya bisa mencapai 1000 watt lebih untuk per channelnya? Kalau sistemnya masih biasa, mungkin sulit ya untuk bisa mencapai 1000 watt ataupun menyamai daya power kelas H. Tapi kalau kita bisa atau mau merubah sistemnya atau berubah sistem, pastinya itu adalah suatu hal yang sangat mungkin ya, untuk walaupun hanya power kelas AB, dengan merubah sedikit sistemnya bisa mencapai 1000 watt lebih, atau bisa mengimbangi power build up, power pabrikan kelas H. Caranya adalah kita dengan merubah sistemnya ya, dari sistem power yang OCL yang saya maksudkan di sini adalah bukan merek ya, tapi OCL sistem. Dari sistem OCL kita rubah menjadi BTL, karena BTL bagi saya adalah cara yang cukup mudah dan murah untuk menaikkan daya dari power amplifier. Misalkan seperti ini ya, kita punya sebuah power dengan 10 ampere dan 45 VAC dengan efisiensi 65%, maka untuk out dari powernya kemungkinan akan keluar 29,25 atau mungkin 30 VAC ya. Dan untuk rumus daya adalah volt kali volt per beban atau volt kuadrat per beban ya, sama dengan 29,25 dikali 29,25 per beban menjadi 855,5 per beban. Dan beban di sini mau dibebankan 8 ohm atau 4 ohm. Kalau kita bebankan dengan 8 ohm, maka untuk hasilnya hanya 106,9. Dan untuk ampernya, ampere yang kita butuhkan juga kita bisa menghitungnya ya. Untuk ampernya kita hitung dari 106 ini kita bagi dengan, untuk menghitung ampere 106,9 kita bagi dengan 29,25, hasilnya adalah 3,6, atau kita bulatkan saja menjadi 48 ohm hanya 106, dan untuk di 4 ohm kisaran 200-an, maka kita cukup memberi hanya 3 set ya. Kalau satu setnya bisa keluar 100 watt, maka dengan 3 set saja sudah cukup untuk per channelnya. Sangat kecil ya watt yang kita dapat dengan 10 ampere 45 VAC. Dan kita coba bandingkan dengan power BTL. Kalau kita menggunakan 45 VAC dengan sistem BTL, maka untuk perhitungannya seperti ini ya. Volt RMS kalau diukur dari ground ke plus adalah sekitar 29,25 volt. Dan jika diukur dari ground ke min juga min 29,25 volt. Dan kalau diukur dari min dan plus out speaker yang tidak menggunakan ground akan terbaca 58,5 volt, berarti 58,5 dikali 58,5 per beban, hasilnya adalah 3422 per beban. Di sini mau dibebankan berapa ohm ya, misal kita bebankan 8 ohm, karena ini power BTL maka power akan membacanya sebagai 4 ohm, maka untuk perhitungannya adalah 3422 dibagi 4, dan hasilnya 855,5. Ini saya sederhanakan ya untuk perhitungannya. Jadi watt yang dihasilkan adalah 855,5 di 8 ohm, atau saat kita menggunakan satu loudspeaker. Dan berapa ampere yang dibutuhkan untuk 8 ohm atau satu speaker ini, ampere yang dibutuhkan, maka untuk cara menghitungnya adalah 855,5 dibagi dengan 58,5, hasilnya adalah 14,6.
Ini jika kita menggunakan satu loudspeaker ya, atau bermain di 8 ohm. Dan kalau kita bermain di 4 ohm, maka wattnya bisa menjadi sekitar 1600 wattan ya, kalau kita menggunakan dua loudspeaker. Dan untuk ampernya pastinya kita butuh 2 kali 14 sekitar 28 ampere ya kurang lebihnya. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, semakin volt tinggi maka dibutuhkan juga ampere yang semakin besar. Untuk penyesuaian jumlah TR final sebaiknya kita mengambil di beban yang 4 ohm ya, 1600 watt ini. Dan untuk yang non BTL juga sebaiknya seperti itu ya, kita hitung untuk beban 4 ohmnya berapa, dan disitu kita sesuaikan jumlah TR final satu set saja ya, atau kalau resistor untuk toleransinya ibaratnya seperti itu, kita bisa menambahkan satu set karena di sini 1600 watt. Kalau kita menggunakan TR jengkol mungkin kita cukup hanya menggunakan 8 set saja ya, sudah cukup. Atau mungkin kita bisa menambahkan 2 set menjadi 10 set, karena untuk TR jengkol MJ 15003 untuk perpasangnya bisa 200 watt. Dan kalau kita menggunakan Toshiba pastinya kita membutuhkan minimal adalah 16 set ya, 16 set atau sama juga dengan 32 biji. Ini untuk minimalnya ya. Dan kalau kita tambah 2 set berarti kurang lebih 18 set atau 36 biji. Jadi kalau kita ingin power kita kencang maksimal, suaranya juga bersih ya, bertenaga, hampir menyamai atau mendekati power build up. Tapi yang di sini kalau kita membandingkan sebaiknya dengan spek yang sama ya, misalkan power build up dengan 800 watt kita bandingkan juga dengan power kita yang kita perkirakan wattnya mendekati 800 watt. Jangan kita membandingkan power build up 1500 watt di 8 ohm kita bandingkan dengan power rakitan kita yang hanya 500 watt di 8 ohm atau hanya 1000 watt di 8 ohm. Ya pastinya akan lebih bertenaga power build up-nya ya, atau power kelas H-nya. Mungkin ada yang bilang ini hanya hitung-hitungan ya, memang betul ini hanya perhitungan. Untuk hasil akhir atau hasil realnya memang perlu diukur ya menggunakan osiloskop dan juga dummy load. Tapi seorang pembuat power yang terbiasa membuat power pun pasti sebelum melakukan pengukuran pastinya waktu merakit sudah memperhitungkan dengan hitung-hitungan yang tepat ya. Dan ini buat 855 ini di 8 ohm saat kita hanya menggunakan 45 VAC saja ya. Dan bagaimana jika kita menggunakan 65 VAC atau mungkin 70 VAC dan di BTL, pasti wattnya akan lebih besar dari ini ya, bisa ribuan lebih walaupun hanya di 8 ohm. Bisa mencapai 2000 watt lebih ya saat kita bermain BTL di 4 ohm atau kita menggunakan dua loudspeaker dengan power kita yang menggunakan sistem BTL, dan pastinya dengan volt yang memenuhi dan juga ampere yang terpenuhi juga. Dan di sini untuk driver juga berpengaruh ya. Untuk driver juga berpengaruh, bisa mempengaruhi efisiensi dari power yang kita rakit. Terima kasih untuk rekan-rekan penggemar audio sound system yang sudah menyimak video ini sampai akhir.